sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan hidup sampai hari ini. Diberikan kekuatan, ditolong Tuhan sepanjang bulan Juli yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sekarang bisa masuk di tanggal 1 Agustus tahun 2021. Semua hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan Tuhan usianya. Semoga saudara sehat, panjang umur, tambah mengasihi Tuhan, tambah menghargai kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Saudara diberkati di dalam segala usahamu, dimampukan dan beri kesempatan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 1 Agustus 2021 kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kali ini dari Mazmur 57. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Mohon ampun Tuhan semua dosa kami, sengaja ataupun tidak, kepada Tuhan dan sesama kami. Dan mampukanlah kami mengampuni kesalahan orang pada kami. Ya Tuhan, sucikanlah kami. Layakkanlah kami menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab audio sambil kita membuka Alkitab kita dan mengamatinya dengan seksama dari Mazmur 57. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah
mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Daud waktu ia lari dari kejaran Saul, sehingga dia harus ngumpet tinggal di dalam gua. Ayat 2 menulis, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Naungan sayap Allah menggambarkan kasih, perlindungan, kekuatan, dan kehadiran Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Saudara, kita bisa berlindung di bawah sayap-sayap perlindungan Tuhan. Kita bisa datang menghampiri Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh setiap hari. Kita bisa hidup sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Hidup karena iman sepenuh hati. Di dalam Mazmur 17 ayat 8, Mazmur 17 ayat 8 dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pemazmur menggunakan dua lambang yang mengingatkan tentang kasih, perhatian, perlindungan Tuhan kepada anak-anaknya yang setia. Ya. Biji mata itu adalah gambaran yang menyatakan sesuatu yang bernilai dan sangat disayang. Sedangkan naungan sayap adalah gambaran yang diambil dari seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Ini mengungkapkan perlindungan yang lembut, perlindungan yang utuh dari Tuhan. Kasih Tuhan kepada semua orang percaya, kepada anak-anaknya yang setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, keteguhan iman Daud kepada Tuhan ketika berhadapan terus-menerus dengan serangan-serangan musuh. Dia tahu bahwa pertahanan yang terbaik adalah tenang, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyatakan semua keluh kesah kekhawatirannya kepada Tuhan. Sesudah itu dia dapat kekuatan baru dan dapat memuji-muji Tuhan dengan iman, dengan sukacita.
Karena sadar, karena yakin bahwa hidup kita manusia semata-mata tergantung kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, saudara, jangan mengasihani diri. Jangan mau ada niat membalas dendam. Tetapi larilah, datanglah kepada Tuhan. Daud berseru kepada jiwanya di ayat 9. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ayat 8. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Sesudah Daud berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mengalami ketenangan. Dia mendapat kekuatan baru. Dan dia mempersiapkan jiwanya, alat-alat musiknya untuk memuji-muji Tuhan. Dia bangun pagi-pagi sebelum fajar menyingsing. Dia memuji-muji Tuhan. Dia bersahabat dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan bukan waktu butuh, waktu kepepet saja. Tapi setiap hari dia mencari Tuhan. Ya. Sehingga dia tidak terus hidup dalam stres. Karena dia bersahabat dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Saudara-saudara, Daud berseru kepada Tuhan. Ia fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalahnya. Dan Daud yakin bahwa Tuhan akan segera mencurahkan kasih setia dan kebenaran. Lihatlah ayat 11. Bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Kehidupan Daud kita sudah baca dari Mazmur 1. Sering kali menghadapi bahaya, persoalan, tekanan, masalah. Sehingga ia menggambarkan keadaannya seperti tinggal di antara binatang buas, di antara singa. Tapi Daud punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Mengapa? Karena dia bersahabat dengan Tuhan. Dia punya banyak pengalaman hidup bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan setelah Daud berdoa, mohon campur tangan Tuhan, lihatlah saudara. Mulai dari ayat 8 dan selanjutnya, Daud diberi kekuatan baru. Daud memperoleh pengharapan baru. Daud mendapat iman baru. Daud dianugerahi sukacita baru dari Tuhan. Sehingga Daud dimampukan mengalami damai dan sejahtera, sukacita dari sorga. Padahal masalahnya masih ada. Daud dimampukan Tuhan untuk bisa bangkit, mengatasi di atas pergumulan hidupnya. Daud tidak di dalam, di atas. Mengatasi masalahnya. Sebab dia tahu bersama Tuhan ada jalan keluar. Sekali lagi, kenapa dia yakin? Karena dia punya pengalaman, banyak pengalaman dengan Tuhan. Dia punya persahabatan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Sebelum fajar menyingsing dia sudah bangun. Ngapain? Memuji-muji Tuhan. Meninggikan Tuhan. Bermasmur bagi Tuhan. Menyembah Tuhan. Dia tidak cari Tuhan sungguh-sungguh waktu dia susah saja. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh setiap hari. Karena dia tahu Tuhan kekuatan, Tuhan sumber hidup, Tuhan sukacita, Tuhan segala. Sehingga dia dimampukan Tuhan mengatasi pergumulan hidup. Saudara, sebagai orang percaya kepada Kristus, bisa saja kita menangis saat sedih. Bisa saja kita takut, bingung saat persoalan datang bertubi-tubi mengepung kehidupan kita. Waktu kita teraniaya, bingung. Tapi ketahuilah bahwa semua keadaan itu perlu. Itu adalah unsur-unsur untuk pertumbuhan iman kita. Sehingga kita lebih hari lebih total percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya persoalan, permasalahan, tekanan, kita tidak akan tahu
kualitas kasih dan kuasa Tuhan, kita tidak akan punya pengalaman. Jadi itu perlu supaya iman kita bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan lebih bertumbuh. Kasih kita kepada Tuhan lebih bertumbuh. Kita tahu bahwa kita aman selama Tuhan ada di dalam kita. Dan Tuhan tinggal menguasai hidup kita. Kita ada kekuatan baru untuk bisa bersuka cita dan memuji Tuhan walaupun banyak persoalan. Semoga saudara alami hal itu sehingga saudara terus naik kelas. Yang kedua, hal ini merupakan pembentukan karakter. Persoalan, masalah, tekanan, pergumulan itu adalah alat yang sangat baik untuk membentuk karakter saya dan saudara. Sehingga hidup kita tambah selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup kita lebih rendah hati, lebih sabar, lebih tekun, lebih tabah, lebih gampang mengucap syukur. Lebih seperti yang Tuhan mau, menghasilkan buah Roh Kudus. Hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup bagi kesenangan hati Tuhan. Hal ini perlu untuk persiapan kita agar bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Mengikuti rencana Tuhan yang besar, kita perlu terus dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Jadi terserah Tuhan. Percaya firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan lebih dari kekuatan kita. Percaya firman Tuhan katakan bahwa Dia Immanuel. Percaya firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan, itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Hidup kita di tangan Tuhan, mati kita pun berharga di mata Tuhan. Hal ini perlu supaya kita terbentuk, dipersiapkan untuk bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Supaya kita bisa lebih lagi hidup maksimal bagi Tuhan dan bagi sesama. Mungkin banyak saudara yang mengalami, sesudah mengalami sakit, persoalan, saudara lebih mengerti untuk apa tujuan kita hidup. Kita hidup karena Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lagu yang terkenal, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi, kalau Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, katakan bersama Tuhan, aku dapat, cakap, bisa menjadi pemenang. Sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari, saudara. Di dalam berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca, mengerti, dan melakukan. Tuhan mau saya dan saudara bertumbuh, mengalami kebangunan rohani setiap hari. Dibentuk Tuhan lebih lagi seperti yang Tuhan mau. Mempunyai sifat karakter yang on fire untuk Tuhan. Memiliki kerinduan membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jadi hidup bukan hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi kepada hati Tuhan. Dan itu bisa sesudah melewati banyak persoalan dengan cara Tuhan. Jadi Tuhan tolong kita dapat mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan. Naik kelas. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu
sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang kami pelajari dari Mazmur 57. Tolonglah Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami untuk setia bersekutu, akrab dengan Tuhan tiap hari. Berkomitmen untuk mencari wajah Tuhan di dalam doa. Bukan meminta-minta saja, tapi memuji, menyembah Tuhan. Meninggikan, menyenangkan hati Tuhan. Juga berjanji, berkomitmen membaca, mendengar, mengerti, dan mempraktekkan firman Tuhan. Lebih hari, lebih baik. Allah Roh Kudus, tolong kami, ingatkan kami untuk senang memuji menyembah-Mu. Bersahabat dengan Tuhan tiap hari. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Hidup kami bukan asal hidup. Hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tolong kami. Tuhan, kami akui pikiran kami sangat terbatas. Pengalaman hidup kami sangat kurang. Tapi Engkau Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami yang sempurna dan kekal. Maha baik dan berotoritas, sangat besar. Allah Maha besar, Tuhan Maha kuasa. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami pada bulan Agustus ini dan selanjutnya sampai selesai di dalam tangan kasih karunia. Kami berserah, kami mau taat pada firman agar kehidupan kami dapat selalu mengalami pertumbuhan iman. Diberikan Tuhan kekuatan baru untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, bagi para remaja, bagi para pemuda, kaum wanita, kaum pria. Untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua pengerjaan Tuhan. Dengan berkat rohani, berkat jasmani. Kami mohon Tuhan supaya kami diberi kekuatan baru, semangat baru, sukacita. Tolong Tuhan melewati seluruh badai kehidupan. Biar kami mengalami kembali kasih karunia mujizat Tuhan. Sehingga itu menjadi perbendaharaan kami untuk bersaksi kepada banyak orang. Tuhan kami hebat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Bapa, pakai hidup kami menjadi saksi Tuhan. Kami mau Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan lawatan Tuhan, hujan kesembuhan. Kami rindu banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami dengan apa saja. Kami rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berikanlah mereka takut akan Tuhan. Berikanlah mereka hikmat dari Tuhan. Berikanlah mereka juga anugerah keselamatan. Supaya mereka Tuhan yang benar. Dan mereka boleh percaya dan diselamatkan. Mereka dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan agar negeri kami aman dan sejahtera. Kami mohon Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, keluarga besar kami, seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat dengan iman di dalam nama Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna bagi saya dan saudara. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya, supaya kita bisa berdiri teguh sampai akhir. Itu juga bagi kita. Persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus setiap hari, itu anugerah bagi kita. Apapun yang kita kerjakan, muliakanlah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati. Amin.